Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang audit atas liabilitas jangka pendek. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang akan membawakan presentasi pada materi malam hari ini. Yang pertama dengan saya sendiri, Nurfaiza Asmaradini, dan rekan-rekan saya ada Anita Septiani dan Laisa Kamislihi. Nah, kita lanjut ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Lanjut ke slide kedua. Akun-akun yang berhubungan dengan liabilitas jangka pendek adalah sebagai berikut. Ada hutang dagang, pinjaman dari bank, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, voucher payable, hutang dividen, pendapatan diterima di muka, uang muka penjualan, hutang pemegang saham, hutang bunga, hutang perusahaan afiliasi atau hutang dalam rangka hubungan khusus. Dan selanjutnya ada slide ketiga. Apa tujuan audit laporan keuangan khususnya di bagian liabilitas jangka pendek? Yang pertama, memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas liabilitas atau utang jangka pendek tersebut. Yang kedua, memeriksa utang jangka pendek di laporan posisi keuangan. Yang ketiga, memeriksa antara pencatatan utang jangka pendek dan bukti transaksi. Yang keempat, kita dapat memeriksa kewajiban leasing jika ada, apakah sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. Yang kelima, memeriksa konversi mata uang jangka pendek. Yang keenam, memeriksa pencatatan biaya bunga. Dan yang terakhir, memeriksa perjanjian kredit. Oke, saya Anita Septiani akan melanjutkan slide mengenai prosedur pengujian liabilitas jangka pendek. Nah, dalam hal ini pertama kita harus pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek. Dalam hal ini auditor dapat menggunakan internal control questionnaires, flowchart, atau penjelasan naratif. Kemudian, minta rincian dari liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian, periksa penjumlahannya serta cocokkan saldonya dengan saldo utang atau kewajiban di buku besar. Nah, jika rincian yang diberikan klien itu ada perbedaan atau tidak cocok dengan saldo buku besar atau dapat kesalahan perhitungan atau voting, maka auditor tuh harus mengembalikan rincian tersebut kepada klien untuk diperbaiki dahulu, kayak gitu. Terus yang ketiga, untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha. Atau jika suppliernya banyak, tidak perlu 100%, kayak sampelnya aja. Terus, secara tes basis atau sampling, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Nah, di sini periksa juga tuh perhitungannya secara matematis. Terus periksa juga dari dokumen-dokumen tersebut ada nggak otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pertimbangan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier, baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah dari tahun sebelumnya. Nah, kenapa sih kita harus konfirmasi? Ini untuk pencegahan agar tidak ada terjadinya kesalahpahaman antar pihak eksternal. Terus, periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah ada liabilitas yang belum dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo liabilitas per tanggal laporan posisi keuangan. Nah, kita juga harus periksa juga tuh notulen dapat rapat direksi, komisaris, dewan komisaris, pemegang saham untuk mengetahui apakah ada kewajiban perusahaan misalnya kayak pembagian bonus yang baru akan dibayar di periode berikutnya dan belum dicatat sebagai liabilitas per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca.
Nah, auditor juga perlu memeriksa bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban yang terjadi di tahun yang diperiksa itu, kayak gitu. Terus seandainya ada utang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank. Periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan ekspor dari perjanjian kredit tersebut. Dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Lalu seandainya ada utang dari pemegang saham yang harus dilunasi dalam 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi. Periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Seandainya ada utang leasing atau sewa, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Periksa perhitungan dan pembayarannya bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat dan tiap jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laba rugi. Perhatikan juga tuh aspek pajaknya. Nah, seandainya ada saldo debit dari utang usaha, maka kita harus telusuri apakah merupakan itu uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian yang barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya atau return ya. Kalau jumlahnya material harus reklasifikasikan sebagai piutang. Lalu seandainya ada uang muka penjualan per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah terselesaikan di periode berikutnya. Misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Prosedur pengujian substantif. Poin pertama yaitu pengujian pada keberadaan dan keterjadian. Yang pertama, melakukan konfirmasi liabilitas jangka pendek. Yang kedua, memeriksa secara fisik dokumen dan perjanjian atas liabilitas jangka pendek. Poin kedua yaitu pengujian kelengkapan. Yang pertama, melakukan prosedur pengujian analitis. Yang kedua, mendeteksi apakah ada utang yang tidak dicatat. Yang ketiga, meminta keterangan manajemen mengenai kelengkapan dokumen utang. Poin ketiga yaitu pengujian pada hak dan kewajiban, yaitu menelaah cut-off laporan dari pembelian, retur pembelian, dan pembayaran. Poin keempat yaitu pengujian pada penilaian. Poin keempat yaitu pengujian pada penilaian. Yang pertama, tes perhitungan matematis buku pembantu liabilitas jangka pendek. Yang kedua, rekonsiliasi buku pembantu liabilitas jangka pendek. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan ulang atas beban bunga. Poin yang terakhir adalah pengujian pada penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, apakah penyajian liabilitas jangka pendek sudah sesuai dengan PS yang ada di Indonesia? Yang kedua yaitu memeriksa perjanjian dan perikatan pembelian. Baik, slide yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun dilunasi dengan menggunakan harta tetap perusahaan di mana bunga kredit modal kerja maupun kredit rekening koran dihitung dari jumlah kredit yang diberikan bank. Perusahaan juga mempunyai kecenderungan untuk mencatat kewajibannya lebih rendah dari yang sebenarnya dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih bersih dari jumlah yang sebenarnya. Selain itu, pemeriksaan liabilitas jangka pendek juga harus tercantum di laporan posisi keuangan yang didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Jika liabilitas jangka pendek berupa utang dividen, maka harus didukung oleh notulen rapat umum pemegang saham yang memberikan otorisasi untuk pembagian dividen, dan jika di laporan posisi keuangan suatu perusahaan terdapat utang pemegang saham,
maka tidak boleh ada setoran modal yang belum dilunasi oleh pemegang saham. Jadi itu presentasi kita pada malam hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan kalian ya guys. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya.